Nah, Wapi kali ini sudah berada di hutan. Kemudian banyak sekali tumbuhan. Hutan ini termasuk hutan heterogen karena jumlahnya banyak sekali dan bermacam-macam. Kalau hutan homogen itu tanamannya satu jenis. Ini kita lihat. Ada apa? Kita lihat coba. Terus ke atas, terus ke atas, terus ke atas. Nah, ini Pak lihat ada satu tumbuhan yang kelihatan mati, tidak ada daunnya sama sekali. Itu kira-kira tumbuhan apa? Kita lihat dari pohonnya, ya. Pohonnya mana? Ya. Nah, ini pohonnya. Nah ini pohonnya. Nah, ternyata di bawah masih hidup dan kulitnya masih segar. Nih, tumbuhan apakah itu? Itu adalah tumbuhan mahoni. Kita lihat lagi. Nah, itu adalah tumbuhan mahoni. Kita lihat dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Daunnya masih banyak yang segar. Tuh. Nah, ada satu tumbuhan itu sebelah sana ada yang menguning, itu juga pohon mahoni. Ini adalah putri malu. Coba kita pegang putri malu ini. Satu, ya. Nah, ini putri malu. Nah, ini apa yang terjadi? Ini kita coba lagi yang ini. Kita sentuh. Kita sentuh. Nah. Nah. Ini kita sentuh. Akan tunduk pasti. Nah. Ini juga akan menguncupkan daunnya. Nah, ini adalah ciri khusus dari putri malu. Ini kalau disentuh semuanya akan kuncup semua. Ini kita coba lagi. Ini ada. Nah, langsung kuncup semua. Ini ada satu daun lagi, coba. Nah, langsung menguncup. Apakah tumbuhan ini mati? Dipegang ini adalah jenis kaktus tapi buah naga. Nah, buah naga ini mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan tanaman yang lain. Ya. Tanaman jenis kaktus ini satu, daunnya berbentuk duri. Ya, kalau daunnya berbentuk duri, maka seolah-olah tidak punya daun, padahal ini punya daun. Sahabat channel Pak Pi, tumbuhan kaktus ini mampu di daerah kering karena satu, tumbuhan ini tidak berdaun duri sehingga mampu mengurangi penguapan. Yang kedua, batangnya ini besar, ini mampu menyimpan air sehingga tatkala kekurangan air maka tumbuhan ini masih punya cadangan air yang banyak. Berikutnya akar-akarnya. Nah, sahabat Pak Pi, lihat daun-daun ini nampak seperti duri dan batang-batang ini tebal menyimpan air dan ini dilindungi oleh lilin sehingga mampu menahan panas dan mencegah penguapan, dan daunnya berbentuk duri. Ini menandakan bahwa penguapan sangat kecil sekali. Kemudian akar-akarnya nih dari atas jauh, nih jauh, terus menjalar jauh hingga berpuluh-puluh meter. Nah, ini terus ini masih akar terus, bahkan mampu menembus di bebatuan. Itu jenis batu-batuan ini. Nah,
ini bebatuan mampu ditembus oleh, nah ini batu semua ini, mampu ditembus oleh akar kaktus, sehingga kemampuan akar untuk mencari air itu sangat hebat. Maka ini merupakan ciri khusus tanaman di daerah tandus, daerah padang pasir. Meskipun berada di bebatuan ini tetap masih hidup. Halo sahabat channel Papi, ini Papi sudah pegang buah pohon nangka yang masih muda, daun-daunnya masih muda. Apakah ciri khusus dari tanaman ini? Kita lihat. Daunnya ternyata bergetah. Daun yang bergetah ini bertujuan untuk mempertahankan diri dari musuh. Maka ketika daun ini dimakan oleh hama, maka hama itu akan mati kena getah ini. Jadi setiap kali makhluk hidup yang ada di bumi ini pasti dibekali oleh ciri khusus yang bertujuan untuk mempertahankan diri dari gangguan musuh. Yang kedua, berguna untuk mempertahankan diri dari keadaan alam, sehingga masih tetap hidup walaupun dalam keadaan seperti apapun. Maka sebetulnya bentuk adaptasi penyusuan makhluk hidup itu bertujuan untuk mempertahankan hidup dan menjaga kelangsungan hidup, mempertahankan diri dari gangguan musuh. Nah, ini juga ada pohon pepaya yang masih kecil. Nah, pasti punya ciri khusus tertentu. Nah, kali ini Papi akan melihat tentang ciri khusus dari buah nangka ini. Ini masih kecil. Coba kita lihat ciri khususnya. Ini buahnya berduri, dan ini kalau kita pegang sangat kasar sekali. Tetapi yang paling berguna untuk mempertahankan diri dari gangguan hama itu adalah getah ini. Nah, getah ini, loh, ini getah ini sangat pekat sekali, sehingga kalau digigit oleh serangga, serangganya akan mati di sini. Nah, itulah keistimewaan dari buah nangka yang punya ciri khusus seperti itu. Kita lihat di dalamnya coba. Nah, ini getahnya juga sangat banyak ini. Netes terus ini. Nah, kalau ini dipegang oleh hama atau siapapun, maka dia akan takut. Nah, begitulah ciri khusus dari buah nangka yang masih muda, sehingga dia mampu mempertahankan buah ini sampai tua, tidak dimakan hama, dan akhirnya bisa tua dan masak. Bisa digunakan untuk menyimpan makanan sampai tuntas. Meskipun ini bisa dibuat sayur. Begitulah ciri khusus dari pohon nangka. Halo sahabat channel Papi, ini Papi sudah pegang buah pohon nangka yang masih muda, daun-daunnya masih muda. Apakah ciri khusus dari tanaman ini? Kita lihat. Daunnya ternyata bergetah. Daun yang bergetah ini bertujuan untuk mempertahankan diri dari musuh. Maka ketika daun ini dimakan oleh hama, maka hama itu akan mati kena getah ini. Jadi setiap kali makhluk hidup yang ada di bumi ini pasti dibekali oleh ciri khusus yang bertujuan untuk mempertahankan diri dari gangguan musuh. Yang kedua, berguna untuk mempertahankan diri dari keadaan alam, sehingga masih tetap hidup walaupun dalam keadaan seperti apapun. Maka sebetulnya bentuk adaptasi penyusuan makhluk hidup itu bertujuan untuk mempertahankan hidup dan menjaga kelangsungan hidup, mempertahankan diri dari gangguan musuh. Nah, ini juga ada pohon pepaya yang masih kecil. Nah, pasti punya ciri khusus tertentu.